warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri. Saya dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kas kecil atau petty cash. Apa sih yang dimaksud dengan kas kecil atau petty cash? Kas kecil adalah sejumlah dana yang diberikan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran dengan nominal yang relatif kecil. Nah, contoh dana yang termasuk dalam kas kecil yaitu dana operasional harian, seperti biaya transportasi atau pembelian bahan-bahan kecil. Nah, selanjutnya ada tujuan pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis. Nah, dengan adanya kas kecil, perusahaan dapat melakukan pembayaran kecil tanpa harus melibatkan proses yang rumit. Nah, yang kedua itu ada mempercepat proses pengadaan perlengkapan perusahaan yang sifatnya segera. Artinya gini, perusahaan dapat langsung membayar tanpa harus menunggu persetujuan atau pencairan dana karena sudah ada dana kas kecil. Nah, yang ketiga, meringankan beban staf atau karyawan dalam memberikan pelayanan. Artinya memudahkan staf atau karyawan untuk fokus nih pada tugas-tugas inti tanpa terhambat oleh kendala keuangan. Yang keempat adalah mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya dadakan dan belum terencana sebelumnya. Artinya, hal ini memastikan bahwa perusahaan dapat mengatasi pengeluaran yang tidak terduga. Yang kelima, terakhir, membantu staf administrasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Dalam hal ini, memudahkan proses pelaporan dan memungkinkan bahwa staf administrasi ini dapat menyusun laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat dan terperinci. Selanjutnya ada karakteristik kas kecil. Yang pertama, adanya batasan dalam jumlah pembayaran yang telah ditentukan oleh tiap perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk mendanai transaksi dengan nominal yang relatif kecil dan bersifat rutin atau harian. Yang ketiga, disimpan dalam tempat khusus berupa kotak kecil yang biasa disebut dengan cash box atau brankas. Nah, yang keempat, penanganannya dilakukan oleh petugas keuangan atau sekretaris. Pentingnya dibentuknya kas kecil. Ada beberapa hal. Yang pertama, efektif dan efisien, yaitu mengatur jumlah cek yang keluar agar tidak terjadi pemborosan. Yang kedua, pengendalian intern, karena kas kecil ini kan mudah dipindah tangankan, jadi kas kecil harus dikelola oleh orang yang dipercaya. Yang ketiga, terakhir, membantu kasir umum dalam mengelola pengeluaran biaya yang relatif kecil dan rutin. Metode kas kecil. Metode dalam kas kecil ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode impres. Metode impres adalah metode pembukuan kas kecil yang rekening kas kecilnya selalu tetap. Kelebihan metode impres. Yang pertama, lebih efisien dalam pencatatan laporan keuangan. Yang kedua, lebih jelas karena pencatatannya ini menggunakan bukti transaksi. Kekurangan metode impres. Yang pertama, jumlah saldo hanya bisa dilihat ketika pengisian kas kecil dilakukan. Yang kedua, tidak dapat melakukan penambahan dana atau saldo di pertengahan periode. Metode selanjutnya dalam kas kecil yaitu metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil yang jumlah kas kecilnya selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan dalam metode fluktuasi. Yang pertama, memudahkan akuntan karena setiap terjadi transaksi maka dana akan langsung dibukukan. Yang kedua, dapat melakukan
penambahan saldo atau dana di pertengahan periode. Nah, kekurangan dari metode fluktuasi yaitu untuk pengolahan dana masih kurang efisien karena berpotensi terjadinya pemborosan. Sekian penjelasan materi kas kecil atau petty cash dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.